Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deva Anda Islam dari kelas KPI 2C dengan NIM 125129026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aksiologi ilmu komunikasi guna memenuhi tugas mata kuliah etika dan filsafat ilmu komunikasi. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal yang berjudul Aksiologi Peran Filsafat Ilmu dalam Transformasi Nilai dalam Masyarakat oleh Syarif Andi, Siti Fatimah, Azmi Fitrisya halaman 1 dijelaskan bahwa perkembangan zaman membawa perubahan dan tantangan yang semakin kompleks dalam kehidupan manusia, mencakup berbagai dilema di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Kondisi ini menuntut pemikiran kritis, pemahaman mendalam, serta solusi yang tepat dan bijaksana. Di tengah dinamika tersebut, aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai kehidupan seperti etika, estetika, dan religi memainkan peran penting dalam memberikan kerangka pemikiran yang dapat membantu individu dan masyarakat menghadapi masalah-masalah tersebut. Dalam menghadapi isu-isu sosial dan moral yang semakin meningkat, pendekatan aksiologi dalam memahami nilai-nilai kehidupan menjadi sangat relevan guna merumuskan solusi yang tidak hanya efektif namun juga etis. Selanjutnya, beranjak ke definisi aksiologi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau kajian tentang nilai, khususnya etika. Aksiologi menurut istilah dalam jurnal yang berjudul Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia yang ditulis oleh Resnawati, Ahmad Syukri, Badrul Syamsi, Ahmad Fadil Rizki, pengertian secara etimologi, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios yang berarti layak atau pantas dan logos yang berarti ilmu atau studi mengenai. Dalam jurnal yang berjudul Aksiologi Antara Etika, Moral, dan Estetika oleh Totok Wahyu Abadi, halaman 160 ditulis bahwa Bramai seperti yang dikutip Amsal 2009 membagi aksiologi dalam 3 bagian istilah, yakni moral conduct, aesthetic expression, dan socio-political life. Moral conduct yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Aesthetic expression yaitu ekspresi keindahan, yang mana bidang ini melahirkan keindahan. Dan terakhir yaitu socio-political life yang membidani lahirnya filsafat kehidupan sosial politik. Jadi, aksiologi ilmu komunikasi adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai, manfaat, etika, dan estetika pengguna ilmu komunikasi. Fokus utamanya adalah menilai tujuan, kebenaran pesan, dan dampak penerapan ilmu komunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara etis maupun estetis. Dikutip dari buku Filsafat Ilmu Komunikasi, Pengantar Ontologi, Epistemologi, Aksiologi oleh Dr. Andas Dani Fardiansyah MSI dan Erna Febriani SSI MSI halaman 19. Selanjutnya, beberapa pendapat ahli tentang definisi aksiologi. Pertama, menurut Wibisono, seperti yang dikutip Surajio 2007, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Dikutip dari jurnal berjudul Aksiologi Antara Etika, Moral, dan Estetika oleh Totok Wahyu Abadi, halaman 190. Yang kedua, mengutip dari Bramai, aksiologi terbagi dalam 3 bagian penting, antara lain tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Yang ketiga, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Dalam hal ini, nilai dianggap sebagai nilai memberi nilai. Yang keempat, Jujun S. Surya Sumantri menyatakan bahwa aksiologi lebih difokuskan kepada nilai kegunaan ilmu. Dengan nilai ini, ilmu dipandang akan bertautan dengan moral. Nilai sebuah ilmu akan diwarnai oleh sejauh mana tanggung jawab ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap ilmu yang dimilikinya. Apakah akan dipergunakan untuk suatu kebaikan atau digunakan untuk aksi kejahatan. Oleh karenanya, ilmu akan mengalami kemajuan apabila ilmuwan mempunyai peradaban. Ketiganya, ditulis dalam buku Filsafat Komunikasi, Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis oleh Muhammad Zamroni, halaman 124. Yang kelima, dalam buku yang berjudul Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi, Filsafat dan Etika Ilmunya, serta Perspektif Islam oleh Rahmat Kirantono PhD, halaman 143, Ladinger menyebut aksiologi sebagai a branch of philosophy dealing with values, as those of ethics, aesthetic, and religion. Artinya, cabang filsafat yang mengaji nilai-nilai etik, keindahan, dan agama.
Dikutip dari buku Nilai Etika Aksiologis Max Keller oleh Paulus Wahana, halaman 2 menyebutkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa nilai. Nilai sebagai suatu sifat atau kualitas yang membuat sesuatu berharga, layak diingini atau dikendaki, dipuji, dihormati, dan dijunjung tinggi, pantas dicari, diupayakan dan dicita-citakan berwujudannya, merupakan pemandu dan pengarah hidup kita sebagai manusia. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah ilmu yang menjadikan nilai sebagai fokus utama. Nilai dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain-lain yang menimbulkan tantangan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Dikutip dari buku yang berjudul Filsafat Komunikasi, Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis oleh Muhammad Zamroni, halaman 125. Selanjutnya, apa pentingnya mempelajari aksiologi ilmu komunikasi? Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah nilai-nilai etika atau moralitas dalam membangun dan menggunakan ilmu komunikasi. Maka, tujuannya adalah agar kita dapat memahami dasar tindakan manusia dalam berkomunikasi sehingga dapat dilakukan penilaian etis. Aksiologi membantu kita memahami mana komunikasi yang baik dan mana komunikasi yang merugikan. Lalu, menurut saya pribadi, dengan mempelajari aksiologi, kita dapat menentukan tujuan komunikasi. Tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga harus memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri ataupun masyarakat. Dan juga di era digitalisasi ini, aksiologi dibutuhkan agar kita tidak asal menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan konflik. Contoh aksiologi dalam ilmu komunikasi dapat dilihat pada praktik public relation, khususnya dalam aspek komunikasi nonverbal seperti penampilan atau cara berbusana. Seorang praktisi public relation dituntut untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan situasi, waktu, dan audiens yang dihadapi. Hal ini mencerminkan nilai profesionalisme, etika, serta kepantasan dalam berkomunikasi. Penampilan yang tidak sesuai, seperti penggunaan pakaian yang terlalu santai atau tidak rapi, dapat menurunkan kredibilitas dan citra diri komunikator. Dengan demikian, aspek berbusana dalam komunikasi tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang menjadi bagian dari kajian aksiologi dalam ilmu komunikasi. Dikutip dalam buku Filsafat Komunikasi, Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis oleh Muhammad Zamroni, halaman 130. Contoh kedua, aksiologi komunikasi mempertimbangkan tujuan atau hasil yang diinginkan dari proses komunikasi. Misalnya, komunikasi bisa memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, membangun hubungan yang kuat, mempengaruhi pendapat orang lain, atau memperjuangkan keadilan sosial. Etika komunikasi membahas masalah moral dalam penyampaian informasi, kebenaran keadilan, dan tanggung jawab komunikator terhadap publik. Ini melibatkan pertimbangan tentang kejujuran, rasa hormat, sensitivitas terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi. Dikutip dari jurnal berjudul Filsafat Komunikasi oleh Rapilam Nur Siregar, Indira Fatradeni P. Hasnun Jauhari Ritonga, halaman 267. Dalam buku yang berjudul Etika dan Filsafat Komunikasi, karya Muhammad Mufid, halaman 186, pada bab etika komunikasi dijelaskan bahwa sifat manusia yang paling mendasar adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Ini berarti bahwa tindakan manusia yang benar-benar manusiawi adalah berasal dari rasionalitas yang sadar atas apa yang dilakukan dengan bebas untuk memilih melakukannya. Lagi pula, sebagaimana ditulis dalam buku Ilmu Komunikasi, suatu pengantar karya Prof. Dedi Mulyana MAPHD halaman 17, orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau lebih tepat lagi pernyataan eksistensi diri. Kita dapat memodifikasi frasa filsuf Perancis René Descartes 1556 sampai 1650 yang terkenal, yaitu saya berpikir maka saya ada, menjadi saya berbicara maka saya ada. Cukup sekian penyampaian materi tentang aksiologi ilmu komunikasi guna memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Filsafat Ilmu Komunikasi dari saya. Saya Deva Anindya Islam dari kelas KPI 2C dengan NIM 12512900126. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.